Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agropark semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang pernah terjadi. Kisah tentang petani yang kaya raya namun akhirnya jatuh miskin. Alkisah tentang dua orang lelaki. Keduanya bersahabat. Yang satu beriman dan satunya lagi ingkar. Yang beriman dalam kisah ini hidupnya miskin, sedikit rezeki, hartanya sedikit, dan barang yang ia miliki juga sedikit. Tapi dia memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dia ridho menerima dengan takdir Allah. Sementara temannya yang ingkar, hidupnya serba ada, kelapangan rezeki, kemudahan duniawi, serta harta dan materi yang melimpah. Sebut saja si kaya dan si miskin. Temannya si kaya yang ingkar ini memiliki 2 buah kebun anggur. Pohon-pohon kurma mengelilingi kebunnya sebagai pagar. Di antara 2 kebun itu ada sungai yang mengalir. Saat panen, ia merasakan limpahan anggur, kurma yang begitu melimpah, sehingga membuat ia menjadi kaya raya. Dengan penataan kebun yang hebat, ia pun berbangga. Ia memiliki ilmu dalam mengatur dan memaksimalkan lahan. Ia mampu menggabungkan tanaman yang berbeda dengan susunan rapi, serta irigasi yang baik. Ditambah lagi dengan perawatannya, ia bisa panen dengan maksimal. Ia pun masuk dalam kebun dengan congkak dan sombong pada orang lain. Ia berkata, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat." Tak hanya itu, kenikmatan harta dan pengikut telah membuatnya lupa. Ia sangka miliknya itu kekal, dan ia pun berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya." Harta dan materi yang ia miliki benar-benar membuatnya tenggelam. Demikianlah perasaan seseorang ketika merasakan puncak kuasa dan kaya. Ia menyangka karunia harta adalah bukti Allah sayang padanya, sehingga ia mengira di akhirat akan mendapatkan kedudukan serupa atau lebih baik lagi. Si miskin yang beriman mengajaknya ingat kepada Allah, berusaha menyelamatkan sang teman yang merasa sudah di awang-awang, terbang lupa daratan. Si miskin yang beriman berkata kepadanya, "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan kamu seorang lelaki yang sempurna?" Dia berusaha mengingatkan si kaya yang ingkar agar beriman kepada Allah, bersandar dan berserah diri padanya, bukan mengandalkan harta dan pengikut yang ia miliki. Si miskin berkata, "Mengapa kamu tidak mengatakan saat kamu masuki kebunmu, 'Masya Allah, la quwata illa billah'? Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Dan engkau karena kesombonganmu yang menyangka kebunmu ini abadi, berbuat congkak, tapi malah menyangka dapat bagian lebih baik di akhirat. Semoga Allah memberi pelajaran dengan membuat kebunmu hancur. Mudah-mudahan engkau tersadar sehingga membuatmu kembali mengingat Allah." Namun si kaya yang ingkar tidak peduli dengan nasihat si miskin yang beriman. Suatu hari, turunlah hujan yang deras, disertai petir yang menggelegar, mengguyur kebun si kaya, hingga kebunnya hancur berantakan. Tanahnya pun menjadi licin, dan air yang dulunya mengalir di kebun itu surut ke dalam tanah. Ketika si kaya mendatangi kebunnya, dia melihat kebunnya sudah hancur, tak tersisa. Pohon-pohon anggurnya roboh bersama para-paranya. Dia pun sangat menyesal dan berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku." Namun penyesalan tinggallah penyesalan. Nasi sudah menjadi bubur. Kebun yang dulunya indah, yang panennya melimpah, kini sudah hancur. Sobat Agropark yang beriman, kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, ayat 32 sampai ayat 44. Demikianlah kisah yang penuh hikmah ini, kisah nyata yang pernah terjadi, agar kita tidak meniru yang salah dan tidak lagi mengulanginya. Sesungguhnya Allah Maha Mampu dan Maha Perkasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada seorang pun yang mampu mencegah Allah melakukan kehendaknya. Anak, istri, atau siapapun tak akan mampu menolong seseorang dari hukuman Allah. Terkadang seseorang yang memiliki kelebihan harta dan popularitas menganggap dengan materi semuanya bisa diselesaikan.
karena bisa menundukkan orang lain. Manusia itu asalnya sama. Pengaturan banyak sedikitnya harta bukan hasil daya upaya manusia. Di dunia, manusia hanya memainkan peran sebagai kaya atau orang miskin. Ketika berperan sebagai orang kaya, gunakanlah untuk kebaikan, bukan malah sombong. Karena ini cuma peranan. Ketika miskin, jangan sampai kehilangan iman dan bersabarlah. Nanti akan ada upah setelah memainkan peranan kita dengan sebaik-baiknya. Semoga kisah ini bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا صدق الله العظيم.